Baik, perkenalkan nama saya Yona Tavias Tamsin dengan NIM 2310013. Di sini saya akan menjelaskan proses kendali diskrit saya dengan judul kendali diskrit bug converter, pemodelan analisis stabilitas dan implementasi algoritma PWM pada pengisian baterai lithium ion. Untuk poin pembahasan, saya akan membahas latar belakang dan tujuan pengertian sistem pemodelan converter, model matematis diskrit dan PID, kemudian ada sampling dan zero order fault atau SOH, hubungan sampling PID, SOH dan PWM, kemudian pengisian baterai lithium ion, CCV dan CF dan CV. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan referensi. Yang pertama itu latar belakangnya, di mana baterai lithium ion itu membutuhkan pengendalian pengisian yang aman untuk mencegah over voltage, over current, dan demand runway. Kemudian untuk kontrol digital BOSI microcontroller mampu mengatur proses pengisian secara lebih presisi sistem mendukung monitoring baterai. Kemudian untuk proses sampling, komutasi, dan SOH-nya itu menjadikan sistem bekerja secara diskrit dan mempengaruhi kestabilan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan dan analisis kendali diskrit pada buck converter berbasis PWM untuk menghasilkan sistem pengisian baterai yang stabil, efisien, dan aman. Untuk pengertian sistemnya itu ada di mana microcontroller itu akan membaca tegangan dan arus serta menghitung sinyal kendali untuk mengatur duty cycle PWM sehingga proses pengisian lithium ion baterainya itu berlangsung stabil, di mana PWM itu adalah pulse width modulation, di mana merupakan sinyal kendali yang digunakan untuk mengatur besar duty cycle pada converter bucknya, di mana untuk duty cycle semakin besar, energi yang disalurkan itu akan baterai itu akan meningkat sehingga tegangan keluaran cenderung naik. Untuk duty cycle-nya kecil, itu energi yang disalurkan berkurang sehingga tegangan keluaran menurun. Untuk ini adalah model matematis buck converternya, di mana hubungan antara tegangan masukan, arus induktor, dan tegangan keluarannya. Ini adalah gambarnya. Dan untuk persamaan keadaan kapasitor itu seperti ini, dan untuk persamaan keadaan induktornya seperti ini. Kemudian untuk pada saat sakral tertutup, rangkaiannya akan seperti ini. Dan untuk persamaan KCL dan KVL itu seperti ini. Untuk matrix state space-nya itu seperti ini, di mana matrix state space-nya itu akan menyatakan hubungan antara variabel keadaan masukan dan keluaran dalam bentuk matriks. Selanjutnya, untuk pada sakral terbuka seperti ini, gambarnya. Untuk KCL dan KVL-nya itu gambar persamaannya seperti ini. Untuk matrix state space-nya persamaannya seperti ini. Kemudian untuk model matematis pada buck converter itu, saklar tertutup itu akan aktif berbanding lurus dengan duty cycle-nya, di mana untuk persamaannya seperti ini, kemudian diturunkan, dan ketika keadaan steady state nilai kurangnya akan sama, di mana persamaan diperoleh seperti ini. Kemudian untuk model matematis diskritnya itu persamaannya seperti ini dan ini. Untuk K-nya itu menunjukkan waktu diskrit dan nilai pada waktu K satu itu dihitung dari kondisi sebelumnya, di mana TS itu adalah periode sampingnya per detiknya. Nah, persamaan ini dijalankan setiap periode sampling oleh microcontroller, di mana hasil perhitungan itu akan digunakan untuk menentukan duty cycle PWM berikutnya. Ini adalah gambarnya, di mana garis biru ini adalah sinyal kontinu yang ketika ada samplingnya. Selanjutnya ada pengendali PID digital, di mana untuk diagram bloknya itu seperti ini. Dan untuk persamaan PID-nya itu seperti ini, di mana KP itu akan mempercepat respon sistem, mengurangi risk time-nya, kemudian KI itu akan menghilangkan error keadaan tenang, steady state error-nya yaitu adalah 0, kemudian untuk KD-nya itu akan mengurangi overshoot-nya. Dan untuk gambar gelombangnya itu seperti ini. Kemudian untuk sampling dan zeronya, itu microcontroller akan membaca data nilai sensor secara periodik melalui proses sampling, kemudian nilai data hasil samplingnya itu diproses oleh PID digital, dan keluarannya itu menganulir dipertahankan oleh tetap dipertahankan oleh zero hold-nya sehingga periode sampling berikutnya. Hingga periode sampling berikutnya. Untuk periode samplingnya atau TS itu persamaannya seperti ini. Untuk zero order hold-nya, SOH-nya itu persamaannya seperti ini. Kemudian untuk hubungan sampling PID, SOH, dan PWM, untuk pengaturan duty cycle-nya seperti ini, di mana duty cycle-nya contohnya 20%, maka V out-nya terhadap V in itu adalah 0,2 dikali V in. Untuk tegangan keluaran itu masih rendah, dan untuk sedangkan untuk 80% itu 0,8 kali V in-nya. Nah, itu ketegangan mendekati V in. Di mana semakin besar duty cycle, V out itu akan semakin besar. Nah, arus pengisian baterai itu akan meningkat dibatasi agar tidak melebihi batas arus baterai. Untuk kontrol proses pengisian baterainya itu gambarnya seperti ini, di mana pada bagian ini ada cici dan kotak konstan current, di mana arus itu dijaga konstan oleh kontrol PWM. Untuk pada bagian ini sampai sini, ini ada CV-nya, di mana konstan voltage, di mana tegangan akan dijaga konstan dan arus menurun bertahap. Untuk gambar PWM-nya sinyalnya seperti ini, di mana ada pergeseran atau perubahan duty cycle akan mengubah tegangan rata-rata keluaran converter sehingga arusnya dan tegangan pengisian baterai dapat diatur. Nah, untuk sampling itu akan menyediakan data kondisi baterai, PID menghitung aksi kendalinya, SOH untuk mempertahankan keluaran kendali selama satu periode sampling, dan BWM mengendalikan converter bucknya melalui pengaturan duty cycle sehingga proses pengisian baterai berlangsung stabil, efisien, dan aman. Untuk pengisian baterai lithium ionnya itu ada dua, yaitu CC dan CV, di mana fase CC itu akan menghasilkan pengisian yang cepat dengan arus konstan, sedangkan untuk fase CV menjaga tegangan tetap konstan dan mengurangi arus secara bertahap. Untuk peralihan pada CC dan CV itu dikendalikan oleh PID digital melalui perubahan duty cycle-nya. Nah, untuk gambarnya gelombangnya seperti ini, profil pengisian CC dan CV-nya. Untuk kesimpulannya, pada converter buck dengan kendali digital, pengendalian PID digital bekerja setiap periode sampling. Nah, setelah model kontinu diubah menjadi model discrete menggunakan zero order hold atau SOH, stabil sistem itu dianalisis pada bidang Z untuk memastikan tegangan keluaran tetap stabil, tidak terjadi osilasi yang berlebihan, respon sistem cepat menuju referensi. Kemudian untuk kendali CC dan CV itu menghasilkan proses pengisian baterai lithium ion dalam menjaga umur baterai dan mencegah overcharging. Untuk referensinya seperti ini, ada 6 yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan UAS diskrit saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.